Bismillahirrahmanirrahim. Kita ganti kitab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Allahumma faqihna fid din wa 'alim ta'wil wa akhrijna min adh-dhulumati ila an-nur bihaqqi sayyidina man huwa nur ala nur. Amin ya rabbal alamin. Ini kita masuk kepada satu bab, satu fasal ya, tentang baiat dan talqin ya. Dan di sini ada serba-serbi talqin. Dan semua serba-serbi talqin itu hampir semuanya dilakukan di ribat kecuali satu, yaitu talqin yang ada baiatnya. Baiat itu baru sekali di ribat. Dan itu caranya murid semuanya ngumpulin tangan di bawah lalu dipegang oleh syekh ya. Tapi kita baru sekali itu hanya untuk orang yang memang sudah khidmat lama dan tasdiknya kuat, karena kalau sudah baiat tidak boleh ditinggal. Itu sebabnya saya merukhsah antum cukup talqin aja dulu. Kalau talqin enggak, itu boleh semua tarekat. Antum udah bertarekat sebelumnya masih boleh talqin di sini. Tapi jangan ambil baiat. Karena baiat itu enggak boleh baiat dalam baiat kecuali gurunya sudah wafat. Ya. Atau memang ingin ganti tarekat. Cuma kalau masih ngamalin tarekat lain, nggak boleh ada dua baiat sekaligus kecuali tabarrukan salah satunya tarbiyah memang berguru, satunya ngambil berkah ya. Nggak usah gaya-gayaan pengen banyak dapat sanad, cukup satu nyampe daripada banyak tapi nggak nyampe satupun ya. Banyak yang bernafsu ngambil talqin zikir dan apapun itu, bisa yang sekali nggak pakai nafsu ya. Karena ini jadi bagian yang ini khusus untuk para mursyid aja ini. Jadi nggak usah saya bacain ya. Intinya metode talqin itu ada di halaman kitab 13 ya. Ya, 13 sampai 16. 13 sampai 16 ya. Di halaman 16 di sini beliau pengarang kitab ini mengatakan at-talqin kama qalahu Sayyidul Arifin. Kata beliau, talqin sebagaimana disebut oleh Sayyidul Arifin, pemimpinnya para ahli ma'rifat, khatamnya ahlul haq wal yaqin, murabbil muridin. Murabbi, jadi istilah murabbi ini bukan istilah PKS ya, bukan istilah ikhwan muslimin, itu istilah tasawuf. Murid itu bukan istilah sekolah SD, murid itu istilah tasawuf. Itu tanda bahwa pendidikan di negeri ini, di Nusantara ini, memang yang paling konsep dari awal itu adalah para sadah sufiyah, para pemimpin sufi. Sehingga istilah-istilahnya ya, tuan syekh, tuan guru. Guru itu bahasa Sanskrit, bahasa kitanya syekh, muallim. Kiai bahasa Jawa. Nah, berarti sudah ada akulturasi pengistilahan, tapi isinya tidak ada akulturasi, isinya murni Islam. Murabbi al-muridin, murabbi para murid. Jadi murabbi lawannya apa, pasangannya? Murid. Tapi sekarang diganti murabbi mutarabbi, mentor mentoring gitu ya. Ya terserah ente buat istilah itu. Terus pertanyaannya, kenapa ikhwan muslimin atau satu partai dakwah itu menggunakan istilah ini? Karena memang ikhwan muslimin didirikan oleh Hasan al-Banna, terinspirasi dari Thariqat Syaziliyah Al-Hasafiyah.
Maksurat itu adalah amalan Syaziliyah. Syaziliyah al-Hasafiyah. Cuma saya heran kok banyak hari ini orang-orang Ikhwanul Muslimin anti tasawuf. Hamas itu Ikhwanul Muslimin yang dibom kemarin di mana? Di Iran. Itu ayahnya mursyid tarekat Syaziliyah. Udah biasa maulidan dan biasa tawasulan. Loh kok kita waktu ada salah satu jamaah meninggal, ustadz dari salah satu lembaga filantropi bertawasul bijahi Rasulullah SAW. Itu ustadz yang juga beda organisasi, pejuang Palestina juga. Itu demi istighfar astagfirullah. Jadi dia nggak sepakat dengan tawasul. Padahal orang yang dipuji-puji itu suka tawasul. Ismail Haniyah itu anak mursyid Syaziliyah di Palestina. Jadi kita masih ada juga persamaan kita beberapa dengan beliau walaupun beda dalam beberapa manhaj ya. Hamil rayatil muwahhidin ya, pemimpin orang yang bawa simbol tauhid, Sayyidi wa Ustazi Maulana. Nah, kemarin kita habis bahas istilah Maulana, masih ingat? Istilah Maulana, bahwa Maulana itu boleh, Sayyidina itu boleh disematkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Maulana As-Sayyid Mustafa Al-Bakri ya. Jadi yang tadi itu, ini tugasnya Buya Yunal baca ya, dibaca sendiri aja atau disetor ke kita halaman 13 sampai 16 itu pegangan orang yang dapat ijazah untuk mentalkin. Mustafa Al-Bakri ini zuriat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini guru pengarang kitab. Pengarang kitab ini orang zuriat dari Syam tapi pindah ke Madinah, begitu salah satu riwayatnya. Jadi beliau itu pernah, saya sering ceritakan, beliau ini pernah ngomong ke semua muridnya. Ini lagi ngajar di Madinah nih. Di sebelah ada Nabi Khidir nunggu kalian sono. Semua murid pergi ke sana kecuali satu orang, seorang syekh dari Sudan, murid dia. Ditanya oleh Syekh Samman Al-Madani, kenapa kamu tidak ikut ke sana? Kan ada Nabi Khidir sono. Apa kata beliau? Indi, bagiku, lal khidr mal khidru illa anta, mal khadiru illa anta. Khidir itu bagi aku adalah sir yang ada pada dirimu. Maka tarekat Sammaniyah, Khalwatiyah, Qadiriyah ini berkembang pesat juga di Sudan. Makanya nih negeri Sudan sekarang juga lagi parah teman-teman. Mohon doanya, jangan hanya doakan Palestina. Palestina kita doakan selalu, kita donasi selalu. Tapi ada nggak antum yang dapat selebaran ayo donasi ke Sudan? Nggak ada kan? Mereka hari ini susah minum air, susah sekali. Mau makan susah sekali. Dan jumlah orang yang mati lebih banyak dan sekian kali lipat di atas orang yang mati di Gaza. Siapa yang cerita? Karena emang lagu Sudan nggak laku. Tapi kalau ente jualan Palestina laku. Karena ada urusan filantropi di situ. Mohon maaf. Ini yang mesti ditobatkan di bab tadi. Jangan-jangan kita berjuang untuk Palestina bukan karena Palestinanya, tapi karena ada sesuatu yang kita mau ambil, kan dapat seperlapan. Maka kita menghimbau kepada orang yang bergerak di dunia filantropi, ente pasti dapat seperlapan, tapi fokuslah ke sana, ya. Jangan ambil dulu seperlapannya sampai nyampe dulu ke sana. Seperlapan itu berapa persen ya? 12%. 12 sekian ya, 12, sekian. Makanya ada kemarin yang baru dibubarkan itu apa? Dibekukan, ACT, aksi cepat tanggap. Itu kan bagus sekali. Sayang sekali mereka mungkin udah kebelanjur atau saya nggak ngerti apa fikih orang fuqahanya sudah nggak ada di sana, ngambil jatah yang lebih daripada 1/8 gitu, dan akhirnya memperkaya diri. Ini mohon maaf, duit sedekah itu di mata Allah dan di mata orang yang kasyaf itu kotoran.
Maka jangan pernah ngomong ke ustadz, ustadz ini sedekah. Itu ente ngasih kotoran ke dia. Kalau ke ustadz, ke guru, ngasihnya hadiah. Kalau nggak usah ngasih, nggak usah ngasih, itu penghinaan itu. Kecuali gurunya emang miskin, tapi itu dosa murid-muridnya. Masa gurunya yang miskin? Ya, dosa siapa? Gurunya sibuk ngajar sehingga dia nggak sempat bekerja. Terus ente bilang, guru kita tawadu sekali, orang paling tawadu alam semesta. Kalau ngajar kita semua, kita ngajar pakai mobil, pakai motor, dia jalan kaki, naik gojek. Itu tanda di tawadu. Itu bukan tawadu, ente nggak tahu diri. Ya, guru sengsara kita sebut tawadu. Dan gurunya senang juga digituin, itu masalahnya. Senang disebut tawadu. Tapi bagi saya itu nggak benar. Nah, bagi kami itu tidak benar. Al-Imam Mustafa Al-Bakri ini juga punya maulid. Belum pernah dengar maulid Al-Bakri? Pendek. Nanti kita tahqiq kitabnya, insyaallah. Nah, kita pakai di sini. Jadi Samaniyah itu juga disebut dengan tarekat Al-Bakriyah. Beliau inilah yang muridnya tidak hanya dari kalangan manusia, juga jin. Saya nggak usah sebutkan lagi siapa lagi, karena takut nanti jadi kayak Mama Gupron ngata-ngatain malaikat. Mustafa Al-Bakri ini didatangi jin ifrit lalu bertalkin dan baiat. Lalu apa kata jin ifrit? Ini beliau yang ngomong nih, Mustafa Al, siapapun yang bertorikot dengan torikotmu, maka keturunanku, pasukanku tidak ada yang boleh ganggu. Cuma kok ada orang belajar torikot masih diganggu, berarti dia nggak ngamalin torikotnya. Sebenarnya jin ifrit nggak perlu ngomong begitu. Orang kalau sudah zikir, emang masih bisa diganggu. Udah zikir dengan zikir tarekat, masih bisa diganggu oleh jin. Kalau setan bisa masuk, tapi kalau jin nggak akan bisa, kebakar dia. Ya, apalagi kalau sudah ada perjanjian, jin ifrit itu masuk Islam dia. Raja jin masuk Islam, itu gurunya siapa? Mustafa Al-Bakri. Sebenarnya semua sufi begitu, masuk thariqat dia semuanya sama. Apa kata beliau? Inna fit talqin wal mubaya'ah sirrun tusirrun nafsa fihi ta'iyah. Sesungguhnya dalam talqin dan baiat ada sir, ya, yang akan yang melapangkan, membahagiakan jiwa bagi orang yang taat, ya. Mata yuharrikul murid as-silsilata, mata yuharrikul muridu silsilata ta'ti ilaihi min rijalihi silah. Ketika si murid mulai menggoyang satu silsilah tawasul untuk ila ruhi, ila ruhinya jangan kepada yang bukan sanad kita dulu, dahulukan sanad kita dulu. Ini kerajinan baca tawasul, yang ditawasul jin ifrit, atau makom yang gak dikenal, atau silsilah yang gak masuk ke silsilah kita. Nggak, yang pertama kita fatihain itu silsilah guru kita. Habis itu baru thariqat yang lain, imam yang lain, atau siapapun yang berjasa dalam perjalanan rohani, gitu ya. Ya, boleh nggak ngirim fatihah ke Kian Santang, Koronggo Warsito, boleh nggak? Ya boleh-boleh aja, tapi dulu silsilah ente. Ke Joko Tingkir gitu nggak? Buku Joko Tingkir itu bukan seperti yang antum lihat di sinetron-sinetron itu. Ya, Joko Tingkir itu ulama yang jadi raja, ulama yang jadi, ya, dia masih zuriat Nabi juga itu. Tapi nggak seperti kesaktian nanti berubah jadi apa? Jadi apa? Jadi kalajengking gitu. Itu kacau itu. Ya, itu mungkin Joko Tengker itu, ya. Ketika si murid berguru kepada seorang syekh yang punya sanad, dia salaman, dia ngambil talqin, dia kirim fatihah, dia robitoh kaitan rohani, itu bergetar sampai ke sana. Ya, ta'ti ilaihi min rijalihi silah. Maka
terjadilah kait antara engkau dan silsilah para aulia sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya sering sampaikan, kalam guru kami dulu waktu mengijazahkan kitab hadis, kafa lil muridi falaha ayyakuna ismuhu tahtal Mustafa, tahta ismil Mustafa. Cukuplah bagi murid dapat kemenangan, keberuntungan bahwa namanya ditulis di bawah silsilah nama orang-orang yang terhubung kepada Sayyidina Muhammad SAW Al-Mustafa. Ya, itu bisa jadi stempel jaminan syafaat masuk surga, ya, selamat waktu dihisab nanti insya Allah. Ini nanti orang di padang mahsyar tuh nyari temennya, dia nyari keluarga. Itu mohon maaf ya, kalau keluarganya tidak dibangun atas dasar iman, nanti kalau ketemu dia buang muka. Kenapa? Takut dituntut oleh keluarganya. Saudara sama saudara, ini kan abang saya lagi datang nih. Nanti kalau di akhirat dia nggak ngamalin zikir yang kita amalin, kalau ketemu dia lari deh. Takut dituntut, karena dulu pernah mukul saya kan. Saya juga pernah mukul dia datang saya lari juga ogah gitu. Nah, ternuntut lagi gitu. Atau pernah minjem duit dari balikin misalnya kan kalau sama saudara minjem itu ngasih. Ayo jujur ya kan gitu kan. Hati-hati nanti antum ketemu sama saudara kandung di akhirat itu lari. Yang nggak lari itu cuma saudara majelis yang benar-benar bermajelis. Ada juga yang modus nih, masuk majelis modus untuk melorotin duit kawan-kawannya. Habis itu kalau udah banyak korban dan ketahuan nggak datang lagi. Ada juga yang datang di sini, ya. Ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri juga. Jadi ternyata iblis ini nggak kenal negara juga nih. Dan bisa hadir majelis zikir lagi, masya Allah. Ya, hadir majelis. Oh, makanya kita agak hati-hati masalah selfie ini. Pasang foto bareng terus bilang dulu saya khodamnya ustadz gitu. Habis itu melorotin duit orang. Auzubillah semua. Auzubillah ya. Ada orang-orang kok tega gitu. Ya, tapi itulah. Ya kalau ada yang korban ya saya mohon maaf dan minta ampun kepada Allah. Karena orang datang itu gak bisa kita kendalin ya. Saya punya adab husnuzon kepada semua yang datang. Bukan suzon kan aneh curiga nih, ini jangan-jangan nguji-nguji nih kan begitu. Kalau adab Rasulullah kan nggak begitu. Rasulullah bahkan non muslim nginap di masjid. Antum bayangkan, Sahih Bukhari Muslim. Non muslim datang ingin berkunjung melihat kayak semacam studi tour. Dulu kan belum ada hotel di Madinah. Terus nginapnya di mana? Di masjid. Lalu sekarang masjid dikunci karena dianggap ngotorin masjid. Emang orang Islam itu harus bikin masjid itu blusukan gitu, debunya di mana-mana biar nanti mereka juga barang-barang bersihin. Yang tidur non muslim, habis itu orang Islam yang bersihin. Jadi benarlah kata Nabi hari ini, nanti di akhir zaman orang berlomba-lomba membagus-bagusan masjid, memegah-megahkan masjid, sehingga bis isya tutup masjid, sehingga masjid jadi harum gitu. Masjid yang bagus bukan begitu, bukan yang karpetnya bagus terus. Karpetnya kalau gampang lusuh berarti kepakai. Berarti ada majelis di situ, ada orang zikir di situ, ada orang itikaf di situ, ada duafa di situ. Itu orang sedekah bikin wakaf, bikin masjid. Kalau nggak ditempatin kan nggak manfaat juga. Maka kalau ada diribatnya orang tajir melintir, ente pengurus masjid, buka masjid untuk orang awam 24 jam. Dan bikin ada yang jaga piket. Kan kalau di kampung itu kan orang senang disuruh piket ya kan? Ya, buat majelis khusus, orang-orang bisa khidmat itu masjid. Ada yang piket, ada yang bersihin. Kalau nggak bisa bayar orang. Ya seperti surau gitu lah. Surau tarekat begitu. Ya, ini 24 jam ya Pak Haji. Mana Pak Haji? Ini 24 jam kan ya? Ya, cuma ini yang steril atas aja karena ada Buya Rahmat di atas, ya. Di bawah ini antum boleh pakai, ya. Kalau khusus yang haji, karena ini wakafnya untuk kajian-kajian keilmuan dan zikir. Ya, kalau lagi bisnis datang ke sini
nggak ikut ngaji ya jangan nginep di sini, nanti nggak dapat syarat wakafnya. Walaupun lafaz wakafnya mutlak, tapi kan diniatkannya untuk kajian, untuk zikir, untuk zawiyah, diganti dari padepokan. Walaupun tadi bukan padepokan, tadi mirip ke padepokan nih, ada tulisan-tulisannya aneh-aneh nih. Ya seru juga sih. Ini sudah ganti kan? Nah, ini yang kita perhatikan. Alhamdulillah. Jadi kalau kita berguru, maka terhubunglah antara kita dan silsilah para wali yang mereka punya sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bacanya apa tuh Bu Yayunal? Waman yaduna atau waman biduni? Waman biduni ya, itu titiknya satu apa dua? Satu ya. Ini tandanya sudah malam nih, mata saya sudah mulai remeng-remeng ini ya. Waman biduni wuslatin yuharrik manala syai'an wa alaihi darak. Siapa yang mencoba mengakses Nabi Muhammad, ingin menggerakkan silsilah kepada Nabi Muhammad SAW tapi nggak punya guru, manala syai'an wa alaihi darak, dia tidak mendapatkan apa-apa saja, yang dia dapatkan hanya kerugian dan kehampaan. Ya, coba habis beli buku nih, buku kumpulan zikir, amalin sendiri, pasti nggak ada rasanya. Ente pernah gitu nggak? Faiz, baca buku sholawat tanpa pakai ijazah. Ya. Kawan kita baca hizib nasor, hizib bahar sendiri, nggak ada rasanya. Atau ada kawan kita, mohon maaf sekali, yang memegang sanad hizib bahar untuk tujuan kanuragan, tujuan untuk menghancurkan musuh, itu bertentangan dengan tujuan sahibnya hizib. Sahibnya hizib Abul Hasan Al-Syazili nggak begitu dia, karena di dalamnya ada nama-nama rahasia yang nggak boleh digunakan sembarangan. Ya, kalau antum ngambil hizib ijazah zikir dari orang begitu, itu sama nama kayak ngambil ijazah emosional gitu. Ambil ijazah marah-marah, ambil ijazah ngancurin orang. Dan pantas nggak seorang muslim menginginkan kehancuran bagi muslim selain dirinya? Pantas nggak? Nggak pantas. Nih, kalau benar antum punya nur di kolbunya, sejahat apapun seorang muslim, tidak boleh didoakan dia buruk. Apalagi dia cuma berbeda faham sama kita. Apalagi dia seorang pemimpin negara kita. Nah, maka kita nggak sepakat ketika ada orang doain jelek presiden siapapun di negeri ini. Kan semuanya bangga mereka setiap kali mau pidato di. Dan kita senang sekali dengan presiden sekarang, dia kemana-mana pakai kopiah hitam. Wah, itu keren sekali tuh. Ya, jadi ketahuan, wah ini orang Nusantara, ini orang Indonesia nih. Ya, budaya Melayu nih, budaya Aswaja nih ya. Itu Aswaja tuh ya. Pakai kopiah hitam ya. Saya kalau santai, kalau antum lihat saya lagi pakai kopiah putih, berarti lagi santai. Kalau hitam tuh berarti lagi kayaknya saya lagi resmi gitu, lagi formal. Walaupun di rumah sendiri kadang. Oke. Wa indahu sirru irtibatil qalbi bi akhir was-sidq anhu bin nabi. Talqin dan baiat itu ada rahasia, yaitu rahasia irtibatul qalb, rabithah, ikatan kolbu dengan murid, dengan murid dengan guru, lalu dari guru kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang terhubung antara kita dan Nabi itu, kalau antum bukan zuriat Nabi, nggak punya hubungan nasab, hubungannya apa? Hubungan kolbu. Kolbunya masih terhubung. Itu sebabnya kenapa kajian kita ngurusin kolbu, biar kolbunya benar, kolbunya sembuh dari penyakit kolbu, supaya ikatannya kuat. Kalau orang nggak kuat, dia nggak bisa kuat mengikat kolbunya dengan Rasulullah SAW.
Jadi kalau ada ustadz mengatakan kalau kamu nggak mau kontroversial ngaji kolbu-kolbu aja, itu penghinaan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Karena kata kolbu di Quran diulang lebih banyak dari semuanya, lebih banyak dari sholat, lebih banyak dari zakat, lebih banyak semua urusan, apalagi ekonomi, apalagi politik. Ya, hati-hati berkalam itu ya. Wa bittihadi kulli wahidin mihuna li sya'ni yad'uhu bihaqqin ya ana. Waduh, ini udah mulai masuk syair-syair sufi ya. Wa bittihadi kulli wahidin huna, ketika kolbunya sudah terhubung dengan kolbu, maka tiada lagi aku dan kamu, yang ada cuma ana. Allah bertajalli, Allah mengenalkan dirinya, la ilaha illa ana, akulah yang menguasai kolbu kalian. Perhatikan, guru mursyid tidak menguasai kolbu, hanya diizinkan oleh Allah untuk merasakan kolbunya, lalu kolbu muridnya, tapi tidak diizinkan untuk mengaturnya, tidak diizinkan untuk mengarahkannya. Namun kalau dia dapat sir jabbarnya Allah, sir kudrat iradatnya Allah, baru dia bisa merubah kolbu murid. Maka guru itu mesti tobatnya 7 kali lipat lebih banyak dari murid, supaya sirullah terbit dari dirinya. Nur itu bisa menghilangkan gelap. Kalau kolbu murid gelap, cukup dia bercahaya dari kolbu sini, dia terang sampai semua kolbu yang hadir. Begitu ya, mau dengar saja langsung terang dia. Jadi kolbu itu dia punya jendela-jendela, jendelanya mata, telinga, mulut, lalu panca indera, lalu fikiran, dan yang terakhir hati, perasaan itu sendiri. Itu yang disebut pintunya, selebihnya jendelanya. Maka nur itu bisa menghilangkan gelap jika dibuka jendelanya, dibuka pintunya. Yang paling cepat bukalah pintu. Apa bedanya? Kalau antum buka pintu, namanya datang ngambil talqin kepada guru, habiskan ego. Tapi kalau cuma buka telinga, ya denger-denger dulu gitu, lumayan. Atau dengerin sekarang bisa dengerin di mobil ya, bisa ya, nurnya masuk lewat pendengaran. Ada yang lewat hadir majelis tapi belum mau ngambil talqin, nggak apa-apa juga, yang penting nurnya sudah mulai masuk itu sudah bagus. Suatu saat nanti kolbunya akan bilang, ya Allah bukakan kolbuku. Nah, baru dia ditalqin. Jadi talqin itu tidak cukup mendengar, melihat, dia mesti dibukakan kolbu. Kalau kolbu sudah nyatu dengan guru murid nyambung kepada Rasulullah, barulah Allah SWT mengatakan bihaqqi ya ana. Baru nanti dia rasakan keakuannya Allah, habis keakuannya kita. Ya. Laisa lana bihim minal wasaid laulahum kunna minal basaid. Ya. Laisa lana bihi minal wasaid, tidak ada bagi kita dengannya perantara kalau bukan kunna minal basaid, kita tidak melapangkan diri untuk mengambil dari mereka. Turqul huda la taslukanna fiha bila dalilin qaddara khafiha. Jalan hidayah itu jangan kamu tempuh tanpa dalil. Dalil itu syekh. Di syair ini dalil di sini artinya apa? Syekh. Saya masih ingat waktu kita jauh lah itu ya. Nah, itu ada yang tugas di masjid namanya ahli zikir. Lalu ada yang ngasih tunjuk jalan, namanya dalil. Namanya apa? Dalil itu bahasa Urdunya, diambil dari bahasa Arab. Dalil. Maka ada dalil yang zahir, penunjuk jalan, ada dalil yang di dalam term hukum sekarang orang juga nyebut dalil. Nah, di dalam keilmuan Islam dalil itu ada 3, dalil akli, dalil nakli, dalil adi. Hukum alam, jadi hukum akal, hukum Quran Sunnah, lalu yang ketiga hukum alam. Tapi semua itu nggak akan dipahami kecuali pada sang dalil, yaitu syekh. Jadi guru itu dalil yang hidup. Coba beli 100 kitab, antum jadi orang alim nggak? Kalau nggak ada guru yang ngajarin, bisa baca? Nggak bisa baca. Berarti ruhud dalil Syekh al-murabbi al-mursyid. Ruhnya dalil guru, murabbi, mursyid. Ya.
farubbama hawaita fil mahalik illam tasri bisayri sari salik. Namun apabila engkau tidak menempuh jalan para salik dengan syekh mursyid, rubbama hawaita fil mahalik, besar kemungkinan engkau akan terjebak kepada mahalik, kebinasaan. Apa aja kebinasaan? Gila atau sesat. Dan itu sudah terjadi. Yang ngaji hanya lewat YouTube, sekarang sudah jadi Imam Mahdi, sudah banyak. Ada juga ngangkat saya jadi Imam Mahdi. Loh, emang aneh pantas jadi Imam Mahdi? Ya, Imam Mahdi kali ya, teman kita namanya Pak Mahdi. Ya, Imam Mahdi gak begini orangnya. Ini nasab ke Rasulnya gak ada. Seorang Mahdi itu mesti bernasab kepada Rasul SAW. Gak cukup sanad. Sanad kita ke Rasul lebih banyak dari habaib. Emang kebanyakan habaib ya. Tapi kalau nasab nggak bisa ditukar. Saya punya syarat nih 1000, terus tiba-tiba darahnya langsung menjadi darah habaib, kan nggak bisa. Oke. Terus apa lagi? Ciri habaib apa? Ciri Imam Mahdi apa? Hidungnya mancung, jidatnya lebar. Jidatnya lebar ya? Oh, jidat ente lebar tuh ya. Jadi ada yang datang ke Cafe Rumi dulu waktu kita masih ngisi Cafe Rumi, sekarang udah mungkin hampir setahunan ada yang nggak ngisi di sana, lebih ya, 2 tahun lah. Di video kita masih diputar-putar ya. Kalau ada, mohon maaf, ini saya sampaikan, saya mau mengizinkan mereka ngambil video kami, tapi saya tidak ada tanggung jawab dengan clickbait mereka. Tahu clickbait? Judul-judulnya yang sangat fantastis itu, ya, itu saya nggak ada urusan dengan itu. Kita izinin, ya. Karena itulah saya jadi malas ngisi, karena gampang sekali motong terus ngasih judul-judul yang nggak kita banget. Ya. Diribat judulnya datar-datar aja ya, karena yang megang Faiz sama Fajar ini sama Farel ya, orangnya juga datar-datar gitu. Wa intasri min ghairi ma dalilin waqa'ta fi tasbih wa ta'til. Ini bab. Kalau tadi mahalik bisa gila ya. Kan ada orang habis baca buku tasawuf jadi, atau habis nyimak kajian tasawuf di YouTube, sekarang ngomongnya aneh-aneh ya. Itu karena dia tidak bermursyid. Oh, saya mursyid saya Ar-Razi, saya ngaji lewat YouTube. Enggak, saya enggak terima. Di kita al-ilmu bita'allum, bukan bil YouTube. YouTube itu cuma menjaga memori ngaji, atau karena nggak bisa ketemu terhubung itu. Dan kita menganjurkan cari mursyid di tempat engkau tinggal, di provinsi kamu tinggal, di kota kamu tinggal, di desa kamu tinggal. Mursyid yang bersanad kepada Rasulullah SAW. Gimana taunya ya? Tanyalah kepada kiai-kiai yang juga ahli tasawuf. Nanti mereka jawab sendiri. Ramaikan majelis mereka. Nggak boleh ambil dari YouTube terus langsung diamalin. Yang boleh diamalin cuma zikir pagi sore, sholawat. Adapun talqin baiat boleh disimak tapi jangan diamalkan, ya. Jangan diamalkan. Sebagaimana cara-cara talqin baiat di sini disebutkan, ya. Dulu kan YouTube nggak ada, jadi beliau sebutin di sini. Dan kita juga ngasih contoh 1 kali 2 kali, tapi kita nggak izinkan ada talqin secara online. Talqin itu mesti jumpa. Adapun rekaman-rekaman itu ya guru kita juga, beberapa masyayikh di Suriah itu juga mentalkin dan talqinnya direkam. Setiap kali kita simak kita nangis. Ya, bukan berarti kemudian kita sah jadi muridnya secara talqin. Antum baru sah si muridnya secara, kapan sah? Kalau datang ke muridnya, baru berarti kalbunya kebuka. Datang ke gurunya, itu bedanya, ya. Saya sibuk, ya, emang gurumu nggak sibuk. Jangan sok sibuk lah. Imam Ghazali orang paling sibuk, tapi dia masih cari guru yang mentalkin. Syekh Ali Jum'ah
Ada yang dengar? Syekh Ali Jum'ah, mantan mufti Mesir, sibuk mufti, dia guru besar di Al-Azhar, itu juga ngajar di Ruwaq dulu, kemudian ngajar di Zawiyah dia sendiri, juga seorang politisi dan juga seorang mursyid. Jadi dia masih hidupin majlis. Nggak ada orang sok sibuk. Kita itu punya kesibukan sendiri dan mesti bikin jatah untuk Allah. Masa orang-orang kayak kita ini kalau udah kenal Allah masih hitung-hitungan sama Allah, masih hitung-hitungan ke Allah, ya, saya sibuk, saya nggak bisa datang gitu ya. Ya sudah, berarti hakmu dengan Allah cuma segitu aja. Dengan sibuknya kamu, maka nanti ketika Allah menghisab terus dia bilang, ya Allah aku akan sibuk, kata Allah nanti aku juga lagi sibuk nih. Ya, itu makna di ayat ini, makna bebas nih ya. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Surah Al-Hasyr. Jangan kamu jadi orang yang melupakan Allah, sok sibuk. Kenapa? Nanti di akhirat ketika kamu datang mengadu, Allah juga akan mengatakan, gue juga lagi sibuk. Di Quran itu kan fisya'an, Allah itu dalam kesibukannya, dan Allah sibuk loh tiap hari. Di tubuh kita itu ada sel yang Allah matikan setiap detik, ada sel yang Allah tumbuhkan setiap detik. Benar nggak? Berarti Allah lagi sibuk. Ada rambut yang Allah panjangkan setiap hari, setiap detik kita ada yang tumbuh. Kulit kita ada yang rontok setiap detik, dan ada yang tumbuh setiap detik. Allah sibuk setiap hari. Allah nggak pernah merasa sibuk ngurus kita. Kenapa kemudian kepada Allah merasa sibuk? Kita mau nafas nih, tiba-tiba udaranya panas. Udah Bekasi planet paling terdekat ke matahari kan. Terus kita bilang, ya Allah beri aku nafas, kata Allah, gue lagi sibuk. Gimana coba? Jadi kalau orang tidak berguru dua, fil mahalik, atau yang kedua fid dalal. Mahalik binasa, dia jadi gila, dia jadi ini begini dah. Ya, ciri-cirinya begitu. Udah ngangkat Imam Mahdi, udah jadi kutubul aqtab ya. Waliyun bila difa, sahibul karamat, syekhul masyayikh, semua gelar dia. Yang kedua ini yang bahaya. Wa intasri min ghairi dalilin ya waqa'ta fi tasbih wa ta'til. Kalau kamu berjalan belajar thariqat tasawuf tanpa guru mursyid, engkau akan terjebak pada tasbih wa ta'til, menyerupakan Allah atau meniadakan Allah. Apa kejadiannya? Coba lihat. Pernah dengar orang mengatakan, ngapain lagi sholat, Allah sudah dalam diriku? Itu tasbih itu. Berarti dia meyakini Allah menempati dirinya. Meyakini Allah menempati sesuatu, itu tasbih. Tasbih bukan tasbih. Tasbih syak. Itu menyerupakan Allah dengan makhluk, baik zatnya, sifatnya atau namanya. Hati-hati ya, hati. Atau ada yang lebih parah lagi, zati zatullah, zat ingsun, zat Allah, zat aku, zat. Nah, itu fid dalal. Yang tepat itu tiadalah zat aku yang nyata, hanya zat ini, nggak ada. Bukan berarti ini zat Allah, bukan begitu ya. Nah, itu karena mereka tidak punya mursyid. Lam tattakhiz nahjal huda muqila fa innahu qad amma Jibraila. Ya. Engkau tidak mengambil manhaj hidayah ya, muqila fa innahu, maka sungguhnya dia qad amma Jibraila, dia pernah mengambil Jibrail. Kadzal kalim am ya dzal khadira wa huwa azzu manzilan wa qadra. Maksudnya gini, Nabi Muhammad SAW pernah ngimamin semua nabi dan juga mengimami. Jadi ternyata ada yang dikisahkan para masyayikh kita, Nabi ketika sampai di langit di Baitul Ma'mur juga ngimamin malaikat, sebagaimana di bawah ngimamin para
nabi. Nabi Musa nabi gak? Rasul, dapat wahyu, masih disuruh ngaji. Kepada siapa disuruh ngaji? Kepada siapa disuruh belajar? Ilmu Khadir. Oke. Ada yang sampai setaraf Nabi Musa di sini? Kalau enggak, ente jadi Nabi Khidir aja. Ya, biar orang berguru sama ente. Ya, paling khidir-khidiran ya. Hati-hati kalau nggak sepakat dengan manhaj satu aliran mengenai khidir, jangan dihina. Jangan kemudian membuat parodi-parodi khidir. Nah, itu penghinaan. Ya, ada Habib, saya takzim kepada Habib. Tapi Habib ini sok kritis, lalu menghina Sayyidina Khadir dan menghina kisah Nabi Khidir. Ada seorang kiai meyakini apa yang ditemui itu di Khidir, itu ketawain sama dia. Saya cuma bilang ini, Beb, alaika bil adab. Kamu jaga adab. Jadi walaupun saya ta'zim ke mereka, tapi kalau bagian begitu nggak ada cerita. Ente jaga adab. Karena jin-jin ente sangat ta'zim kalau nyebut nama Nabi Khidir. Ya terserah dia sepakat atau nggak sepakat ya kan. Mau dia bilang halu urusan dia. Ya, ilmu itu dimulai dari imajinasi. Betul nggak? Ilmu dimulai dari imajinasi. Nabi itu orang yang paling kuat imajinasinya. Maka Nabi sanggup menerima wahyu. Kalau orang nggak kuat khayalinya, dia nggak bisa terima wahyu. Para arsitek, kalau dia nggak bisa ngayal, bisa membuat nggak? Para penulis, kalau dia nggak bisa berkhayal, dia bisa nulis nggak? Maka berkhayal itu belum tentu halu. Bisa tahu itu sesuatu yang berkah. Maka teman-teman semua, ini kalam dari Imam Mustafa Al-Bakri. Ke depan kita akan bacakan kutipan beliau dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Lalu di sini ada dalil baiat. Dan bulan depan nanti kita akan juga bacakan sanad Imam As-Samman kepada Nabi Muhammad SAW melalui jalur Mustafa Al-Bakri. Sanad zikir la ilallah. Jadi zikir la ilallahnya ada sanadnya. Dan saya akan juga kasih sanad itu kepada antum. Ya, jadi nanti kita akan buat tulisan, nanti kita bagikan. Tapi tolong jangan taruh di dompet terus didudukin, ya. Apalagi ditaruhnya di bawah. Ditaruhnya di mana? Atau nanti kita bagi PDF-nya aja lah ya. Biar dibacanya agak hormat dikit lah. Karena antum lebih menghormati HP daripada buku hari ini. Ya. Biasanya naruh kitab terus handphone di atasnya. Gitu kan? Baik, insya Allah nanti kita sebutkan kenapa dan kita bagikan supaya antum ketika ditanya sanad tarekatnya mana, ini ada sanad tarekatnya. Ya, insya Allah semoga Allah Taala memberkahi kita dan pas kali jam 11 qasidahnya juga selesai dan kita tutup dengan bacaan kafarat majelis. Subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat, semoga Allah ridha, semua taubat kita diterima, kalbu kita dibuka, ruh kita bersambung dengan rohaniah para wali, bersambung dengan ruhil arwah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi. Yuk kita sama-sama. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika عليك يا سيد الوجود يا سيد الثقلين يا روح الأرواح يا أبا الأرواح يا أبتي يا رسول الله يا حبيب الله يا خليل الله يا صفي الله يا سيدنا المهدي يا خليفة الله وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.